sesuai dengan apa yang telah sampaikan pada pertemuan yang pertama kita kemarin, bahwasanya untuk pendampingan program di sekolah, pengawas pada umumnya akan melakukan wawancara kepada sekolah sehubungan dengan siklus perubahan yang dilakukan oleh sekolah dalam memberikan atau membina sekolah di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Ibu sebagai kepala sekolah SD 15 Sanagaran sehubungan dengan kendala-kendala atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang pertama, bagaimana Ibu melihat kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan yang terjadi di sekolah kita? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terlebih dulu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang datang ke sekolah kita SD Negeri 15 Tanah Garam ini yang letaknya agak di pinggir kota kita. Kalau kita pun itu 5 kilo dari pusat kita. Tapi alhamdulillah suasana sampai di sekolah ini suasananya aman, nyaman, sehingga kita datang ke sekolah ini terasa susah untuk keluar lagi. Kalau udah datang ke sekolah gitu kan, begitu senang nyamannya sebenarnya. Nyaman. Lingkungan sekolah yang masih asri. Kalau saya lihat masing-masing sekolah pasti ada kelemahan dan kefatannya. Iya, betul. Ya. Kelemahan yang saya rasakan selama ini hampir 2 tahun yang menjabat sebagai pimpinan di sekolah kita ini. Yang saya rasakan itu tidak begitu banyak kelemahan, tapi ada beberapa. Apalagi ini yang sekarang ini kelemahan kita adalah kurangnya tenaga non kependidikan. Karena di sekolah kita ini kita punya pustaka, tapi kita tidak punya pengelola perpustakaan. Kemudian PU juga kita tidak punya, dan operator juga. Karena di tahun sekarang itu diangkat menjadi P3K. Ya, PU kita, kemudian operator juga. Nah, di samping kelemahan itu, kelebihannya adalah semua guru-guru yang ada di SD Negeri 15 Tanah Garam ini memiliki kemampuan yang ganda. Saya lihat itu kemampuan guru-guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga mampu tetap melaksanakan tugas pustaka itu lakukan juga, dimanfaatkan tenaga yang ada, sehingga guru bahasa Inggris itu bisa mengelola pustaka. Bahkan guru kelas 5 sekarang diberdayakan tetap menjadi tenaga operator dan gitu. Nah, kemudian kelemahan yang kita lihat dari segi pendidik itu belum semua bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya sisa sekarang ini. Kita tahu anak-anak milenial ini butuh pembelajaran yang berbau IT. Nah, sekarang kami melaksanakan pembelajaran yang menggunakan IT ini ya, dengan memanfaatkan kelebihan kita di antara guru-guru yang kita miliki itu ada 2 orang guru penggerak. Nah, guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat, mereka itu berbagi praktik baik dengan sesama guru. Sehingga walaupun kita lemahnya kekurangan tenaga dan kependidikan, tapi tenaga kependidikan bisa dengan baik ya. Kemudian kita lihat dari segi orang tua, kelemahan yang kita rasakan itu siswa kita ini pada umumnya berlatar belakang keluarga yang ekonominya lemah. Kemudian juga orang tua juga berpendidikan rendah, sehingga untuk kepentingan kognitif siswa memberikan pendampingan terhadap siswa di rumah memang kurang. Ini sudah ada langsung salah seorang guru datang ke rumah siswa kita itu, kenapa dia tidak datang ke sekolah, kenapa lemah dalam belajar, ternyata memang lingkungan keluarganya tidak mendukung. Tapi walaupun mereka berekonomi lemah dan pendidikan rendah, setiap
bekerja sama yang baik dengan orang tua dari segi keterampilan ini sangat bagus sekali Pak. Mereka peduli. Ada dukungan lah ya. Ya. Dukungan orang tua. Orang tua mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Mereka bisa memberikan membantu dengan tenaga dan waktunya. Nah, di antaranya program sekolah yang sudah kita angkat ini paguyuban kelas itu memanfaatkan orang tua ketika ada lomba kreativitas kelas. Dengan siswa bekerja sama. Bahkan orang tua tuh sampai sore mau bekerja sama. Kemudian juga kita libatkan orang tua dalam kegiatan kegiatan karya inovasi kita. Sekolah. Ya, di awal tahun pertama kita membuat inovasi sekolah, yaitu sekolah berbasis rantai nih Pak. Rancak budaya. Sekolah yang rancak. Kemudian agamis, kemudian nasionalis, dan sekolah yang damai. Seperti awal kita datang ke sini, perasaan damai ke sekolah. Rasa nyaman gitu ya. Nyaman. Ya. Sehingga kita membuat suatu visi misi sekolah kita juga dikaitkan dengan ini. Visi kita sekarang kita berusaha mewujudkan suasana sekolah yang religi, sekolah yang mempunyai adabnya, budaya, kemudian berbasis IT. Nah, walaupun kelemahan itu bukan kita jadikan sebagai halangan, tapi pendorong. Pendorong kita untuk bisa membuat lebih baik lagi. Baik Bu, jadi kalau kita lihat bahwasanya dari hal-hal yang telah aku sampaikan tadi, bagaimana koordinasi kita dengan baik itu komite, dengan orang tua, apakah komite melihat kegiatan ini suatu hal yang positif atau bagaimana? Ya. Kalau kita lihat dari tanggapan komite sekolah, setiap kita undang beliau segera bisa menghadiri setiap acara kita, itu mendapat tanggapan yang positif sekali Pak. Nah, karena kita lihat memang di SD Negeri 15 Tanah Garang ini seperti yang dikatakan tadi untuk tanggapan ke sekolah ini partisipasinya sangat baik sekali. Jadi intinya komite sudah dilibatkan dalam kegiatan ya. Iya. Komite dilibatkan. Bahkan LPMK juga sering diundang di sini. Lurah juga diundang apapun kegiatan kita. Baik itu berupa kegiatan yang sifatnya siswa ya. Iya, yang melibatkan siswa. Dengan program-program sekolah kita juga pernah mengangkat kegiatan yang paling semangat ya Naya ya Ibu ya. RT lomba tingkat itu orang tuh ada yang mau hadir ke sekolah, bahkan sampai malam juga didampingi dan anak-anak juga senang dan gembira. Selanjutnya Bu, dari Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan tadi? Evaluasinya di mana? Untuk mengevaluasi 1 tahun pertama kita dengan program pembelajaran berbasis randai itu kita melibatkan pelatih randai Pak. Pelatih randai itu dianggarkan di RKAS kita untuk melatih anak kita dalam kegiatan randai. Cuma nanti bagi guru kelas itu dimodifikasi kegiatan randai itu ke dalam pembelajaran di kelas, sehingga masing-masing guru itu ada punya inovasi pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka kita ini, yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Nah, jadi randai di sini bukan hanya sekedar kesenian yang ditampilkan di akhir semester, tapi ada dalam pembelajaran. Kemudian tahun kedua kita buat inovasi sekolah kita itu berkuda. Ini sesuai dengan program atau ada mungkin nggak rencana itu untuk merubah program yang lalu untuk yang diperbarui itu? Iya. Ada. Rencananya yang berkuda. Itu mana berkuda? Pembelajaran berkolaborasi dengan randai. Pembelajaran berkolaborasi dengan randai. Sistemnya kemana? Ada gerakan-gerakan randai yang diambil itu di dalam sebuah pembelajaran. Seperti kemarin kelas 6 itu buat event
berbasis Randai. Randai. Ya, apa nah? Odd event berbasis Randai. Kemudian, ya. Kemudian ada lagi kelas 2 juga, Bu Fitri dengan kegiatan Randainya juga. Artinya gini Pak, setiap sebelum pembelajaran dimulai, itu anak itu disuruh dulu dengan gerakan. Gerakannya membuat lingkaran, kemudian menyepakati pembelajarannya dengan materi-materi tertentu. Jadi tidak hanya seperti kesenian Randai yang menceritakan tentang kisah-kisah itu, tapi dikaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi intinya guru bisa menyiapkan sejenis RPP yang berhubungan dengan materi yang diajarkan tadi ya. Dengan Randai itu ya. Kemudian terakhir Bu, jadi proses yang telah disampaikan tadi berhubungan dengan penyusunan program kerja dan anggaran. Bagaimana Ibu memasukkan dana BOSP dalam rangka melakukan program kegiatan yang telah disampaikan tadi itu? Baik, setiap program kegiatan yang bisa kita anggarkan di BOSP itu kita anggarkan. Seperti kemarin kita melaksanakan pembelajaran yang berpola Randai ini, memang kita bayar pelatih Randai beberapa kali pertemuan. Setelah itu baru masing-masing guru memodifikasinya ke dalam materi pembelajaran. Itu kita anggarkan. Kemudian untuk kegiatan siswa yang lain seperti pramuka, itu melaksanakan pesta siaga, kemudian lomba tingkat, itu kita anggarkan juga di dalam pramuka. Kemudian kerjasama dengan orang tua juga baik, sehingga kami juga menganggarkan studi rekreasi Pak. Dianggarkan oleh di bos dianggarkan di bos kita. Sehingga ketika berangkat kemarin orang tua juga ikut, tapi orang tua tersendiri, biarlah kami bayar sendiri katanya. Yang penting anak kami ikut. Soalnya dukungan orang tua itu sudah terlihat dari kegiatan dilakukan ya. Iya. Biasa. Jadi program kita yang bisa kita anggarkan di bos kita laksanakan. Tapi ada yang tidak kita anggarkan di bos, seperti kita mengadakan kegiatan gelar karya inovasi Pak. Ini kemarin yang tahun kemarin itu kerjasama dari orang tua itu memang kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih. Bahkan untuk masalah yang berbau konsumsi, tenda, akomodasi itu orang tua yang nanggung. Luar biasa ya. Iya, dipanggil orang tua, kemudian jasamanya ya kami Bu yang masang tenda cari ini kan. Kemudian Bapak Komite juga makan 10 ekor ayam kemarin Pak. Kasih oleh Bapak Komite. Luar biasa perhatian komite ya. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah Pak ya. Oke Bu, mungkin kita sudah melihat bahwasanya dari program yang telah disusun oleh sekolah, baik dari orang tua, komite sekolah, siswa itu sudah bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi intinya di sini bahwasanya apa yang telah kita rencanakan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian untuk kedepannya harapan kami Bu, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini disesuaikan dengan program yang sudah ada dan mampu memanfaatkan dana yang sudah kita anggarkan di BOS atau BOSP itu untuk kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kita. Baik dari orang tua, komite sekolah, siswa itu sudah bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi intinya di sini bahwasanya apa yang telah kita rencanakan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian untuk kedepannya harapan kami Bu, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini disesuaikan dengan program kita sudah ada dan mampu memanfaatkan dana yang sudah kita anggarkan di BOS atau BOSP itu untuk kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kita, dan intinya kita memberikan pembelajaran kepada anak dan supaya anak-anak kita itu bisa buat lebih baik lagi ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak atas bimbingan, kemudian juga kepada orang tua siswa yang selalu mendukung kegiatan kita ini. Walaupun kita lemah dari segi pembiayaan
bermanfaat bagi siswa dengan tujuan SD Negeri 15 Tanah Garam memang menjadi sekolah yang rancak, berbudaya, kemudian damai. Setiap yang datang ke sekolah ini merasakan kedamaian. Amin. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama.